Saya tipikal orang yang sebenarnya juara itu cuma satu, dua, tiga itu cuma urutan gitu. Jadi dulu ada sih yang dulu-dulu mantan ngasih semangat ke lapangan kayak gitu kan. Halo Sobat Udara, kembali lagi bersama saya Rina Lubis dalam acara Aeropods. Oke, pada episode kali ini aku kedatangan tamu yang lebih spesial nih. Karena selain dia ini cantik, dia juga pernah menjuarai, oh bukan pernah, tapi sering ya menjuarai lomba-lomba aeromodeling. Dia ini Kak Suci. Halo Kak Suci. Hai semuanya. Gimana nih? Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh ya Kak, aku mau ngucapin terima kasih udah mau datang ke podcast kami. Terima kasih banyak ya Kak Suci. Ya, terima kasih juga buat teman-teman udah mau undang saya. Merasa bangga sekali lah pokoknya diundang sama kalian di sini. Oh ya, aku juga mau ngingetin nih buat Sobat Udara, sebelum lanjut ke pertanyaannya, aku mau ngingetin, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Teknik Dirgantara ITDA, dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @hmdtditda dan juga @itda Yogyakarta. Oke. Oh ya, sebelum nanya-nanya juga nih, pasti banyak yang penasaran, siapa sih Kak Suci itu? Dan apa-apa aja sih kejuaraan yang telah diraih oleh beliau? Boleh dong Kak, perkenalkan diri. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Suciari Dewi Diatriani. Saya jurusan Teknik Penerbangan di ITDA. Nah, saya angkatan tahun 2016. Apalagi nih yang mau ditanyain yang perlu saya kenalin lebih Gimana dalam. nih? Gimana nih Kak kesehariannya gitu? Kalau saya sih sejauh ini kesibukannya udah kerja lah ya, jadi cuman paling kerja, pulang, kerja lagi kayak gitu. Cuman kebetulan saya masih main-main juga sih di aeromodeling karena termasuk hobi saya main aeromodeling itu, makanya nggak bisa jauh-jauh lah dari aeromodeling gitu. Keren, keren. Oh ya Kak, ngomong-ngomong tentang aeromodeling nih ya Kak. Mau tanya dong, aeromodeling itu sebenarnya apa sih? Kegiatannya itu bagaimana sih? Gitu. Aeromodeling itu sebenarnya masuk ke hobi ya. Sekarang bahkan nggak masuk ke pekan olahraga nasional. Jadi dia tuh masuk ke olahraga juga. Sebenarnya awalnya dikenalin dari Saka Dirgantara kan dulu. Nah, sedangkan aeromodeling sendiri itu dia kegiatannya ada free flag, pembagiannya itu ada free flag, ada RC, ada gantole dan lain-lain. Nah, saya sendiri tuh masuk ke kategori aeromodeling yang lebih ke main ke free flag-nya lah kayak DLG, OHLG, A1, A2 kayak gitu. Jadi ya mungkin lebih ke aeromodelingnya yang main murah-murah aja lah gitu. Oh, ternyata kegiatan aeromodeling ini cukup unik ya, Kak. Nah, buat sobat udara nih, kalau ada yang masih ragu-ragu mau ikut kegiatan aeromodeling, tonton video ini sampai selesai ya. Oh ya, Kak, aku mau nanya nih, Kak. Kakak itu kan berkecimpung di dunia aeromodeling ini udah berapa lama sih? Sebenarnya saya sendiri berkecimpungnya mulai dari SMA kelas 1. Kebetulan juga orang tua saya angkatan udara, jadi mulai dikenalinya dari kecil lah sebenarnya. Dari saya kecil, papa saya udah main aeromodeling, jadi udah kenal dari kecil sebenarnya, cuman mulai aktifnya dari SMA kelas 1 sampai sekarang. Ya. Oh, gitu berarti udah punya banyak pengalaman nih ya, Kak. Ya, bisa dikatakan masih dikit lah, masih belum sebanyak teman-teman yang lain, mungkin ada yang lebih bisa punya pengalaman. Oh ya benar. Tadi kan kakak bilang tuh di aeromodeling ini kita bisa buat pesawat yang Hmm. berbagai jenis kan. Itu kita buat pesawat jenis apa aja sih Kak? Biasanya kalau di UKM Aeromodeling di ITDA sendiri ya, kita biasanya mainnya yang di free flight, control line, ataupun RC. Mulai sekarang kan kita mulai berkembang di RC-nya ya.
kebetulan ITDA juga udah mulai ikut KRTI itu, jadi udah mulai berkembang lah, khususnya aeromodeling ITDA ya. Kalau saya dulu mainnya masih cuman di free flag aja. Jadi difokuskan di free flag kayak DLG, A1, A2 kayak gitu. Kalau kakak sendiri nih, udah pernah buat pesawat jenis apa aja sih, Kak? Saya kebetulan sebenarnya sih, saya nih kalau buat nggak pernah sampai selesai ya, karena saya tipikal orang yang bosenan. Jadi kalau misalnya ditargetkan buat jadi atlet, ya udah saya fokusnya ke atlet kayak gitu. Jadi kebanyakan paling kalau buat pesawat kayak gitu udah main tinggal aja. Tapi kalau sejauh ini yang saya buat paling yang udah sampai selesai DLG atau OHLG. Terus saya buat A1, A2 sama kontrol line gitu. Oh my God, keren-keren rupanya ya. Aku jadi pengen nih ikut kegiatan air modeling ini. Oh ya Kak, balik lagi nih ke kejuaraan tadi. Kakak itu udah banyak nih kan menjuarai lomba air modeling. Bisa nggak sih kakak ceritain sedikit aja pengalaman udah berapa banyak kegiatan yang diikuti atau udah berapa banyak kegiatan yang diraih, diraih gitu Kak? Oh, sebenarnya syukur alhamdulillah saya sejak SMA ikut. Jadi sejak SMA juga saya udah menjuarai dan naik podium juga walaupun hanya juara, sebenarnya bukan juara ya, urutan 2, 4, 3 kayak gitu udah seneng kok. Terus juara 1 juga. Jadi sejak SMA mungkin dari Porprov Jatim, dari Pekan Olahraga Daerah Jawa Timur, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur, kan saya juga dari Jawa Timur, jadi saya mewakili Jawa Timur. Lalu liga-liga nasional kayak yang di Liga STTA sendiri, Liga ITDA sendiri, Liga Nurtanio ataupun kejuaraan umum terbuka juga saya juga pernah menjuarai. Mau disebutin apa gimana nih? Oh boleh Kak, Mungkin boleh. beberapa aja yang Boleh. saya ingat. Mungkin yang belakangan, yang terakhir tahun 2019 saya juara 1 A2 dari Pekan Olahraga Daerah Provinsi DIY. Terus juara 2 Nurtanio, Liga Nasional Nurtanio, juara 2 Liga Nasional di UMY ya, ada juga, dan lain-lain lah. Oh my God. Saya lupa. Oh ya Kak, jadi udah total udah berapa nih kejuaraan yang kakak taklukkan? Jadi kalau total berapanya nggak pernah ngitung ya, maksudnya nggak, ya bukannya gimana, tapi emang nggak pernah, mungkin 8, 9 adalah nggak ngerti juga. Keren, keren. Aku tepuk tangan boleh ya? Ya, terima Kalau kasih. ini bukti bahwa perempuan bisa melakukan apapun ya kan? Benar-benar. Oh ya, saat kejuaraan itu kan pasti penilaiannya ketat banget ya Kak. Aku mau nanya, itu sebenarnya sistem atau konsep penilaiannya seperti apa sih Kak? Kalau yang saya fokusin sendiri tuh lama terbangnya ya, jadi seberapa lama dia kayak OHLG nih, OHLG, DLG kan kita ngelemparnya pakai tangan. Jadi kalau dia udah lepas dari tangan, seberapa lama sih dia lama terbangnya itu, jadi maksimalnya 2 menit. Kalau misalnya dia lebih dari 2 menit, ya dianggap 2 menit gitu. Kayak A1, A2 itu kan dia ditarik kayak layangan nih. Ntar kalau misalnya dia udah di atas kepala kita, benangnya ini atau biasa kita sebut senarnya, biasa pakai senar lah apa itulah, itu kita lepas dan bisa dikatakan dirilis lah ya. Dia itu juga lama terbang, jadi dia maksimalnya 3 menit. Kalau yang untuk A2 nanti kalau misalnya lebih dari itu kita dianggapnya juga tetap 3 menit, sama sih seperti itu. Oh gitu ya. Kalau untuk pesawat yang free flight itu Kak, itu gimana sih? Kelihatannya kan simple gitu. Itu gimana sih?
pembuatannya, bahannya dari apa, harga, total biaya untuk membuat itu. Kalau harga dan lain-lain, saya ngomongin harga dan lain-lain itu sih relatif sih ya. Maksudnya kita kalau buat sesuatu material itu tergantung dengan harganya. Semakin mahal kan semakin ringan, semakin dia stabil juga terbangnya. Makanya kalau misalnya itu saya yang pesawat yang paling mahal yang pernah saya pakai mungkin harganya 26 sampai 27 juta. Tapi bukan punya saya cuma minjem karena nggak mampu buat beli kayak gitu. Keren. Itu paling kalau kita buat sendiri mungkin bisa 1 sampai 1,5 juta ya kita totalnya itu. Yang paling Oh, mahal, yang tergantung materialnya. Kalau kita mau pakai kayu semua, ya mm-mm, mungkin lebih murah. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil ringannya, ya kita harus punya material karbon kan, udah diajarin juga kan teman-teman semua. Kalau bener. materialnya semakin ringan, semakin dia stabil juga, terus semakin enak juga dia terbangnya kayak gitu. Bahas masalah juara nih, kembali Ya, lagi ke masalah juara. Eh, Kalau juara itu kan tidak terlepas dari motivasi. Gimana sih Kak? Apa sih motivasi terkuat Kakak sampai akhirnya bisa nih menangin juara-juara aeromodeling ini? ya untuk yang pertama sih motivasi saya ya dari orang tua juga sih ya. Eh, Papa saya juga dari saya kecil ngajarin saya ngasih tahu ini loh aeromodeling ini loh buat ini dikasih tahu kayak gitu. Jadi emang motivasi pertama saya tuh orang tua. Terus dulu ada sih yang dulu-dulu mantan ngasih semangat ke lapangan kayak gitu kan. Yang dulu-dulu itu juga sebenarnya salah satu motivasi saya. Terus banyak juga teman-teman di lapangan yang bikin mungkin karena sefrekuensi ya. Jadi saya seneng itu juga teman-teman yang di lapangan juga motivasi saya. Ada orang juga yang bikin aku apa ya termotivasi sampai sekarang kayak gitu. Kembali lagi sih nggak semua kembali lagi sama pokoknya saya bersyukur banget gitu bisa kenal aeromodeling gitu. Oh ya Kak, orang tua nih, dulu papa Kakak itu gimana? Ikut Uh, lomba-lomba? ya ikut lomba-lomba juga dulu papa saya jadi atlet di Sulawesi Selatan jadi dia mewakili Sulawesi Selatan pas ada lomba. Keren. Itu dia memang pekerjaannya atau gimana? Hobi atau gimana? Sebenarnya sih hobi juga sih kebetulan juga dulu kakek saya juga angkatan udara jadi mengenalin ke papa saya juga mungkin ya jadi ya turun temurun lah Oh, nih iya. kembali lagi. Turun temurun, Iya. temurun. Oh ya Kak, berarti kan ini termasuk hobi Kakak juga dong ya kan? Hobi yang sekaligus menorehkan prestasi ini mempengaruhi nilai akademik Kakak nggak sih? Kalau dulu waktu SMA, iya. Kalau waktu saya kelas 2 SMA ya, jadi saya ikut pelatihan daerah, pelatihan nasional mewakili Jawa Timur itu dulu ceritanya. Terus saya sekitar 1 bulan lah harus pelatihan terus dan harus stay di Surabaya. Jadi saya ketinggalan, dari situ ketinggalan akademik saya, terus jadi ini sih jelek nilainya. Sewaktu masuk kuliah ya ada beberapa sih mungkin ya. Semua juga kembali lagi soalnya saya tipikal orang yang nggak bisa fokus, nggak multi talent lah. Misalnya harus nilai bagus, terus saya harus dikejar target buat naik podium kayak gitu. Saya sebenarnya nggak bisa, jeleknya saya seperti itu. Jadi sedikit-sedikit mungkin, tapi ada yang harus saya perbaiki kayak gitu. Jadi nilai-nilai yang jelek ya saya kejar juga. Itu kendalanya di waktu atau karena memang nggak fokus itu mengerjakan dua sekaligus gimana? Ya lebih ke nggak fokus sih, karena saya tipikal orang yang udah nih kalau fokus satu ya udah fokus aja dibenerin semuanya. Kalau udah kelar
yaudah yuk kita kembali yang belum kita kerjain sebelumnya kayak gitu. Jadi gimana nih Kak sekarang Kakak menanggapi dua hal yang berbeda ini biar sejalan? Gimana? Ya kan orang punya passionnya masing-masing ya. Saya sadar diri kalau sebenarnya saya nilai akademiknya jelek. Dari situ saya Ah, tutupin dari prestasi yang saya punya kayak gitu. Mungkin dari prestasi kayak gitu juga orang-orang bisa memandang kita. Walaupun sebenarnya nilai akademik kita jelek, tapi ya nggak memungkinkan lah ya buat orang yang bisa multi talent ngerjainnya kayak gitu. Toh juga alhamdulillahnya dari prestasi ini, kalau misalnya kita cari kerja pun juga orang-orang yang di luar sana juga lihat prestasi kita apa, prestasi apa sih yang udah kita peroleh. Karena kan prestasi itu kan nggak melulu tentang akademik kan, ada non akademiknya juga kayak gitu. benar-benar. Nggak semua orang harus bisa ini itu. Iya. Ya, benar-benar. Aku setuju benar sih. Oh ya, dulu kan itu banyak nih diadakan kejuaraan aeromodeling. Kalau pandemi gini gimana, Kak? Sebenarnya kemarin ada yang terakhir di Bandung kan itu acaranya Angkatan Udara juga Kasau Cup, jadi dia yang ngadain bekerja sama sama Nurtanio. Terakhir sih itu, terus ke depan bulan Oktober itu ada lagi juga itu Pekan Olahraga Nasional di Papua. Oh ya, itu Kakak ikut nggak? Kemarin kebetulan saya ikut cuma sebagai wasit. Jadi selain saya ikut atlet, sekarang saya juga berfokus sama wasit. Jadi ini saya jadi wasit kemarin. Tuh. Udah Eh, lama nggak latihan juga sih. Jadi saya tipikal orang yang sebenarnya juara itu cuma satu, dua, tiga itu cuma urutan gitu. Jadi ada orang yang pernah bilang kayak gitu. Jadi kalau Oke. semisal saya nggak latihan, ya berarti ya saya nggak mungkin bisa naik podium daripada saya yang ngerasa nggak siap buat jadi loser kan, gitu. Makanya saya mending nggak usah ikut aja deh. Ya itulah jeleknya saya. Keren loh, itu prinsip yang keren sekali loh, sumpah, serius. Oh ya, jadi gimana nih Kak? Ceritain dong pengalaman Kakak nih jadi wasit. Gimana? Itu pertama kalinya atau udah kesekian kali sih Kak? Udah kesekian kali juga sih, alhamdulillah teman-teman di Aero Modeling Fasik Pusat juga percaya sama saya kan. Dulu pertama kali saya di kejuaraan umum nasional di mana ya, di Jogja. Nah Mhm. itu dari situ saya udah dikasih kepercayaan buat jadi wasit karena saya ditanyain emang lagi nggak pengen main kan, ya udah akhirnya saya jadi wasit. Terus dari situ udah teman-teman di Fasik Pusat juga percaya sama saya, terus saya udah dikasih semacam apa ya, lisensi buat jadi wasit nasional kayak gitu. Wow, itu gimana nih? Seruan jadi pemain atau seruan jadi wasit nih? Ya kalau ditanya kayak gitu, jujur saya lebih suka jadi wasit sih, karena kalau jadi wasit nggak ada tanggungan, nggak ada beban, dan nggak ada target. Cuman kalau milih yang sesuatu yang lebih menantang, mungkin lebih enakan jadi atlet ya. Karena ini saya nih harus fokus karena saya ada target, saya ditargetin emas ya udah. Berarti harus fokus kayak gitu. Cuman yang naik jadi wasit, kita dibayar, duduk tinggal nilai, ya udah nggak ada beban juga. Bener-bener. Udah tinggal duduk dibayar lagi, bener-bener. Iya. Oh ya Kak, aku mau nanya nih. Eh, jadi kan Hmm, aeromodeling ini udah dimasukkan ke cabang olahraga nih. hmm. Kan kakak juga udah lama nih berkecimpung di dunia aeromodeling. Menurut kakak kenapa sih aeromodeling ini dimasukkan ke dalam cabang olahraga? Nah, kalau menurut saya sendiri sih mungkin karena dia emang udah lama sih ya masuk ke cabang olahraga, terus ada kayak sesuatu yang bisa bikin dia benar-benar olahraga gitu, kayak melempar, terus narik, terus dia lari kayak gitu. Makanya dia bisa dikatakan dimasukkan ke kategori olahraga gitu.
Untuk olahraganya sendiri ini personal atau kelompok gitu sih, Kak? Untuk olahraganya sendiri sih, kalau yang di free flag itu dia personal ya. Jadi dia ada free flag putra putri kayak gitu, A1 A2 DLG putra putri kayak gitu. Nah, kalau untuk yang kontrol line itu dia ada yang personal, ada yang tim juga. Kalau yang tim kalau nggak salah ingat F2C apa ya, dia jadi ada pilot, ada mekanik, ada pilot, ada mekanik, satunya ada apa sih lupa juga, saya udah lama nggak main aeromodeling, udah semenjak pandemi, jadi lupa itu. Ada 3 tim pokoknya, 3 orang lah satu timnya gitu. Oh gitu.